belajar tematik masih di tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 dan 6. Kalian perhatikan yang akan Pak Edi share. Nah, kita masuk pada pembelajaran keempat. Yang pertama kemarin di bahasa Indonesia kita akan menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Apa itu cerpen? Cerpen itu cerita pendek. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membaca dengan seksama, teliti. Tidak dipencar-pencar, bacanya halaman 1, halaman 5, jadi kita belum bisa paham. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kemarin ada kata tanya, kalau disingkat itu adik sim ba b. Adik apakah? A apakah? D di mana? Di mana? K kapan? Disingkat adik. Sim si siapa? M mengapa? B bagaimana? Yang terakhir B berapa? Adik sim babi. Itu kata tanya yang sering kita gunakan. Setelah kita buat daftar pertanyaan, kalian juga harus mencari jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Buat pertanyaan sendiri dan dicari jawaban sendiri. Setelah ketemu, baru kalian bisa merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf. Kalian harus tahu paragraf itu bagaimana, sudah tahu kemarin di bahasa Jawa sudah disuruh baca paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menggali informasi dalam sebuah cerpen. Untuk selanjutnya, muatan PKN. Pembelajaran kemarin kita sudah mengetahui apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita lihat. Contohnya, kita di masyarakat kerja bakti. Di setiap masyarakat pasti kita mengadakan kerja bakti. Kewajibannya apa? Kita harus bisa membedakan antara kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban kerja bakti yaitu membersihkan lingkungan. Jadi kalau ada kerja bakti, mari kita ikut. Tidak di rumah main HP terus. Terus tanggung jawab kita apa ketika ada kerja bakti? Membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Hak kita merasakan lingkungan yang bersih dan indah. Jika lingkungan kita indah, bersih, pasti kita akan senang. Kebalikannya, jika kita lihat lingkungan kumuh sekali, pasti kita akan malas untuk menempati tempat tinggal tersebut. Yang kedua, contoh yang kedua, musyawarah pembagian jadwal siskampling. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita yang pertama mengikuti tata tertib. Jika ada musyawarah, kita harus mengikuti tata tertib. Tanggung jawab kita menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi kalau ada teman kita yang mengusulkan pendapat, kita harus menerima hasil musyawarahnya, tidak marah-marah. Namanya musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Hak kita, jadi ketika kita musyawarah, kita berhak mengajukan pendapat. Jadi semua orang yang ada di kegiatan musyawarah itu bisa mengajukan pendapat masing-masing dan tidak boleh saling bertengkar, marah, semua berhak. Kalau pendapat kita tidak diterima, sudah kita harus lapang dada. Mungkin itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Untuk selanjutnya, muatan IPS. Di pembelajaran kemarin kita sudah mengetahui kegiatan ekonomi kita ada 3 yang sering kita gunakan. Oh, ya, oke. Yang pertama adalah, 3 kegiatan ekonomi, produksi.
produksi itu membuat barang setengah jadi menjadi jadi. Bahkan bahan mentah bisa menjadi produk langsung jadi. Distribusi, menyalurkan. Contoh, kita di Salatiga produknya adalah keripik paru, dibuat di Salatiga terus didistribusikan ke kota-kota lain. Setelah kita distribusikan, terus kita konsumsi. Konsumsi itu kita makan. Jadi ketiganya harus dilakukan. Jadi kalau kita hanya produksi, tidak ada yang mendistribusikan, percuma. Sudah kita distribusikan, tidak ada yang makan, tidak ada yang menggunakan, tidak laku. Ya percuma saja. Jadi ketiganya harus mencapai semuanya supaya taraf hidup masyarakat menjadi sejahtera. Nah, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Mungkin di sini anak-anak ada orang tua yang bekerja sebagai punya sesuatu nanti akan dikirim. Namanya produksi, orang yang melakukan adalah produsen. Yang melakukan produksi nama produsen, distribusi nama orangnya distributor. Kalau konsumsi, kita yang melakukan adalah konsumen. Nah, selanjutnya, adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat memengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, kita masuk pada IPS, penyakit pada organ pernapasan. Kemarin organ pernapasan sudah dijelaskan di pembelajaran 2-3, sekarang penyakitnya. Contoh penyakit pernapasan yang pertama adalah emfisema. Semoga kita tidak ada yang terkena penyakit pernapasan dan semua penyakit hilang dalam tubuh kita. Amin. Emfisema yaitu penyakit kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus itu cabangnya bronkus. Bronkus mempunyai cabang namanya bronkiolus. Gejalanya sesak napas yang hebat, tiba-tiba kita bernapas, berhenti sebentar, kita sesak. Yang kedua, penyebabnya apa? Kita sering ke kota, polusi udara, asap-asap pada penerbangan kena angin, warna hitam sekali, dan zat berbahaya dalam merokok. Usahakan kalau kalian berdekatan dengan orang merokok, menjauhlah, karena berbahaya sekali asap rokok bagi kesehatan kita. Meskipun kadang terjadi perokok aktif dan yang menghirup udara lebih bahaya yang menghirup asap rokok tersebut. Nah itu, jadi kalau ada yang merokok, hindarilah, menjauhlah sebentar sampai yang merokok sudah selesai. Yang ketiga, pengobatannya bagaimana? Kita minum obat sesuai resep dokter kalau kita sudah pergi ke dokter. Kalau enggak, kita harus menjaga pola hidup sehat, olahraga, minum air putih yang banyak, dan usahakan minum air putihnya sambil duduk, tidak berdiri. Karena ketika duduk, otomatis saringan untuk menyaring air itu akan berfungsi, kalau berdiri tidak berfungsi. Nah, itu contoh penyakit yang pertama. Yang kedua, kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya, batuk yang terus-menerus, batuk tiap menit, batuk dan penurunan berat badan. Dari berat badan seperti itu, siapa itu yang gendut-gendut, berat badannya 60, tiba-tiba turun jadi 25.
Nah, itu harus dicek ke dokter. Terus nyeri dada, dadanya nyeri, sakit. Nah, itu gejalanya. Penyebabnya, zat-zat yang berbahaya yang ada di dalam rokok. Kembali ke rokok. Jadi, hindarilah rokok-rokok yang berbahaya. Wah, bisa sambil sisiran dulu, Iksan, biar cakep. Wah, sisiran. Nah, rapi. Oke. Pengobatannya, kemoterapi dan radioterapi. Kemo itu di sinar. Kalau tidak salah itu di sinar. Dan radioterapi. Untuk yang ketiga, tuberkulosis, yaitu penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya, napas terengah-engah. Soalnya kita habis lari, napas kita terengah-engah, tidak itu. Tiba-tiba napas kita terengah-engah. Terus demam. Terus keringat di malam hari. Tiba-tiba tubuh kita mengeluarkan keringat malam hari yang sangat banyak. Itu gejalanya. Penyebabnya apa? Bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter. Untuk selanjutnya, nah, untuk yang terakhir, tadi sudah musyawarah. Ini nilai-nilai yang penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah, kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai penting dalam musyawarah, yang pertama yaitu kebersamaan. Jadi ketika musyawarah kita harus bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Ada yang menghadap ke timur, barat, selatan, utara, baru bersama-sama menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, kita bebas berpendapat. Pendapat apapun bebas. Yang ketiga, menghargai orang lain. Tidak menghina, tidak mencemooh. Yang keempat, persamaan hak. Hak kita sama ketika di musyawarah dan berjiwa besar. Yang kelima, lapang dada menerima hasil musyawarah. Ketika musyawarah diputuskan, dah gedok palu, dah harus menerimanya, tidak gundel. Gimana tadi kok gini? Enggak, kita harus lapang dada. Yang terakhir, tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Untuk pukul 10, saya batasi maksimal hari besok hari Rabu. Dan soalnya dalam bentuk true false. Kalau pernyataan itu benar, berarti kalian bisa menjawab dengan jawaban true. Kalau salah, berarti false. Nanti ada 20 soal, masing-masing pelajaran 5 soal. Nah, itulah untuk materi tematik untuk hari ini. Selanjutnya